Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil murad dan aywa makna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis wallahu a'lam bihaqiqatil murad dan aywa makna. Langkung pipayun puja hayu urang sami-sami panjatkeun kadat Allah azza wa jalla. Puji menjadi panghias ati sanubari urang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu maha suci. Shalawat wa salam mugia tetep dikocorkeun dikucurkeun tur dikecerkeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka para tabi'in tabi'atna anu tumut-tumurut ka mantenna, malah mandar masih ngidugikeun deui ka urang sadaya selaku umat mantenna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun salam rahayu kangge sadulur sadayana jamaah Majelis Dzikir Nurul Qalbi Cianjur, juga buat semua jamaah PMR Cianjur, seluruh jamaah PMR dimanapun berada, baik di pusat maupun di cabang-cabang yang lainnya. Sampurasun, salam rahayu, semoga berbahagia dimanapun Anda berada. Oke lur, untuk kesempatan malam ini bahasanya gado-gado atau karedoknya serba aya, Sunda aya, beina dicampurkeun. Pada kesempatan malam ini, sengaja dalam video kesempatan kali ini kita akan membahaskan atau dialog tentang bab ilmu hikmah dan juga bab keilmuan. Oke, buat seluruh kesemuanya yang baru nonton, yang baru bergabung di channel PMR Cianjurnya, silahkan jangan lupa dibunyikan loncengnya dan di subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk like dan komennya. Nah, untuk seluruh kesemuanya yang mau bergabung, yang mau bersilaturahmi ke rumah, silahkan langsung merapat atau di kontak WA aja lur ya. Boleh. Untuk kontak WA-nya di 0858 4662 9155. Oke lur, ditunggu untuk silaturahminya. Buat yang belum bergabungnya, silahkan yang mau ikut bergabung. Nah oke, dalam kesempatan kali ini saya sedikit membahaskan masalah bab tawasul ya, yang sering kita bahas, yang sering kita bacakan. Nah kebetulan di malam minggu ini yaitu biasa kita mengadakan acara tawasul rutin lur ya. Jadi dalam satu minggu itu untuk jamaah PMR Cianjur mengadakan tawasul 3 kali. Yang pertama di malam Jumat, yang kedua di malam Minggu, yang ketiga di malam Rabu. Nah untuk malam Jumat kita mengadakan tawasul arwah yang dilanjutkan ke istighosah dan juga divariasikan dengan tawasul ilmunya. Jadi komplit ya untuk acara malam Jumat, tawasul arwahnya, tawasul ilmunya, dan tawasul laduni dunianya kita pakai. Nah untuk malam Minggu kita menggunakan tawasulnya tawasul ilmu ya, tawasul ilmu. Nah dan juga untuk malam Rabu yaitu khusus untuk tawasul laduni dunia. Nah kenapa dibeda-bedakan ya, karena di situ malamnya ada kecocokan masing-masing. Kenapa untuk
malam minggu hanya tawasul ilmu, karena di malam minggu itu mungkin sangat cocok ya untuk digunakan tawasulnya tawasul ilmu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah mendapatkan ilmu, maka apapun yang kita inginkan maka akan kita dapatkan. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Di waktu itu Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya oleh Allah, ya Sulaiman, kamu mau memilih apa? Mau memilih dunia, maka akan saya kasih. Dan apakah kamu mau memilih ilmu? Maka Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih ilmu. Dan ketika Kanjeng Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu, dikasihnya oleh Allah ilmu, lautan ilmu, maka dunianya pun Allah kasih. Jadi kedua-duanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu semua takliman li umat Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, takliman buat kita, menjadikan contoh buat kita. Kalau misalkan kita mengejar dunia, belum tentu ilmu kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita mengejar ilmu, maka kedua-duanya kita dapatkan, insya Allah. Nah, jadi semoga aja kita tawasul laduni ilmu di malam minggu ini, kita juga mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun sekarang kita masih biasa-biasa, hidup kita masih pas-pasan, yang penting kita barokah. Jadi kalau meskipun kita terkadang hari ini ada, besok belum tentu, belum terbayang dari mana, tapi asalkan kita yakin, maka Allah yang menjaminnya. Karena apa? Ketika kita mendawamkan zikir, kita mendawamkan sholawat, kita fokus saja dengan zikirnya, kita fokus saja dengan sholawatnya, maka Allah yang akan menanggung rezeki kita, maka Allah yang menjamin milik rezeki kita. Jadi kita nggak usah mikirin ini dan itu. Jadi kita fokus tawasulnya sejak mengagungkan kalimat la ilaha illallah al malikul hamdul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Karena apa? Tidak ada yang kaya di dunia ini, semuanya hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya selain daripada Allah, maka semuanya miskin. Yang gagah selain daripada Allah, semuanya lemah. Yang pintar selain daripada Allah, semuanya bodoh. Dan karena apa? Semuanya itu hanya titipan. Ketika titipan itu diambil oleh yang pemiliknya, maka kita mau punya apa? Tidak punya apa-apa. Makanya dari itu semoga di acara tawasulnya kita semua tambah-tambah istiqomahnya, tambah-tambah kehusuannya. Yang intinya kita fokuslah berzikir kepada Allah, fokuslah bersolawat kepada baginda Rasul, maka Allah dan Rasulnya yang menjamin untuk kehidupan kita. Apa saja yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, milik kita, jodoh kita, pati kita, Allah menjaminnya. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendawamkan kalimat la ilaha illallah al malikul hakul mubin sehari semalam 100 dengan istiqomah, maka ketika meninggal dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Itu salah satu jaminan daripada Kanjeng Rasulullah SAW. Kalau misalkan tidak percaya, silahkan meninggal duluan. Nanti kalau misalkan tidak terbukti, balik lagi. Dan alhamdulillah seluruh jamaah PMR kemarin ada yang meninggal, ya alhamdulillah tidak balik lagi. Berarti di sananya betah. Nah, untuk seluruhku semuanya, yang terpenting kita itu satu, keyakinan kita kepada Allah ditingkatkan, bahwa segala sesuatu itu kita tidak mempunyai dan kita tidak bisa. Hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menentukan. An-nasu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia cuma bisa berencana, Allah lah yang menentukan akan hasil segalanya. Nah, boleh buat seluruhku semuanya yang mau bertanya, silahkan kita masuk ke tanya jawab di masalah keilmuan. Boleh buat seluruhku semuanya, jamaah yang ada di sini yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Sambil nunggu yang nanya, jangan lupa ngopi ya Lur. Ngopi. Oke, nanya. Sok na isi badan aros. Kameramen tong ngikut wae bisi aya newak tah. Oke Kang Jerry, sesuai soal yang Kang Jerry tadi katakan, saya mau bertanya tentang apa sih perbedaan antara tawasul ilmu, arwah dan sebagainya? Untuk pertanyaannya luar biasa ya. Jadi perbedaannya untuk tawasul arwah
itu kita susunannya dari susunan ya, dari susunan. Biasanya kita untuk hadoroh ya sama mungkin untuk hadoroh di tawasul arwah kita lebih fokus untuk tawasul arwah ke ahli kubur kita itu semuanya ditawasulin, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, gitu. Itu yang disebut tawasul arwah. Untuk tawasul arwah. Nah juga untuk tawasul arwah dari susunannya ada yang mulai dari surat al-ikhlas, ada juga yang mulai dari alam nasroh. Nah itu sama tawasul arwah. Nah, bedanya terus untuk tawasul ilmu. Nah untuk tawasul ilmu di situ bedanya sama tawasul arwah. Nah kalau misalkan tawasul ilmu sama hadrohnya, terkadang untuk tawasul ilmu yang dipakai yang terpenting dibawa pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus ada di dalam mengikuti sanad keilmuannya. Misalkan yang dibawa misalkan Nabi siapa yang dihadrohkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad, terus para malaikat setelah malaikat yang 4 biasanya suka ada tambahan malaikat siapa, itu tergantung si pengijazah gurunya, si pengijazahnya, si muiznya ngasih ijazah siapa yang harus ditawasulkan. Nah terus yang keempat sahabat yang 4, terus Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruhu aziz, terus ulama-ulama sesuai sanad daripada keilmuannya itu. Nah itu untuk tawasul ilmu. Nah terus yang dibacanya biasanya kalau tawasul ilmu itu mau pakai sesuai alam nasroh, atau dari alam nasroh sampai ayatul kursi, atau sesuai dengan tawasul yang sudah disediakan dalam ilmunya itu. Nah untuk tawasul yang ketiga dunia itu sama seperti tawasul ilmu. Nah jadi di sana ada tawasul khusus. Jadi yang boleh kita membacanya untuk yang sudah diijazahkan tawasul laduni dunia, itu boleh mengamalkan tawasul laduni dunia. Itu untuk jawabannya, perbedaannya cuma sedikit. Gimana Kang Andi? Puas untuk jawabannya? Oke, siap, makasih Kang Jari. Oke, sekalian ya. Untuk yang menonton ya, jika masih ada yang belum mengerti, silakan masuk ke kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya boleh, untuk yang mau bertanya silahkan. Yang lainnya Haji, mangga. Ambilnya di sana. Pemahaman di sana. Pemahaman naon maksudnya? Pemahaman di Syekh Qadir Jailani. Pemahaman soal naon maksudnya, pemahamanana sholawat maksudnya pemahaman atau ijazah. Perbedaan ijazah. Hari pemahaman ngejelaskeun, hari ijazah mah tah ieu wiridkeun. Perkawis kamari itu perkawis anu kuat Bilangan mirip. Aduh. Jika seandainya tidak terbaca lah, tapi udah 40 hari ya. Lagi lupa 1 hari, tapi udah tamat itu mah. Enggak apa-apa gitu. Nah untuk Dzikir Asma Maharaja yang pernah dijajahkan selama 41 hari, 41 malam. Nah itu kalau misalkan kelewat gimana? Gimana kelewat mana? Penting mah ketika orang ingat ya baca. Nah itu mah yang 40 hari mah udah selesai. Tapi anu rutin lah gitu, rutin lupa. Nah jadi eta mah tenanahan ada hilaf mah, dan namanya manusia. Yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa, tidak lupa daripada kata poho gitu. Sebab orang mah lahir ke alam dunia ge pang poho gitu. Teng jam sabaraha teh poe naon gitu. Tapi henteu nganggo deui eta tamanya. Nganggo deui hadiah gitu. Bade nganggo hadiah langkung sae. Teu nganggo hadiah. Nah, anu penting mah istiqomah. Dina masalah ieu anu kedah diawas teh Eksipuna bari diawas langkung sae. Kata kebaikan kalau misalkan lain ada seiran, ada ya namanya diawas kan. Lumayan kan serangan 1000. Jadi 1000 diberjamaahkan, misalkan 10.000 diberjamaahkan kan lumayan kan nanti badan orang. Ibrahim Jibril. Datangnya sholawat Jibril, pang misalkan bade diawuradeun, tergantung orang bade mudah kana sanad mana. Ulama aya nu ngajajahkeun sholawat dina
4.444. Nah, Mangga bari dicanak bari kuat mah canak 4.444. Nah aya deui anu teu kuat 4.444 kangge shalawat Jibril. Nah khusus kangge sadayana jadi ijajahkeun nya. Kangge wengi ayeuna buat malam ini, buat semuanya yang nonton di channel YouTube, juga buat yang ada di sini, saya ijajahkan sholawat Jibril. Nah untuk pengamalannya, yang penting istiqomah tanpa puasa, dan insya Allah barang siapa yang mengamalkan sholawat, maka kita sejak mengagungkan daripada baginda Rasulullah SAW. Kita niatkan karena kita mahabbah kepada Rasul, karena kita cinta kepada kanjeng Rasul. Maka Rasul pun bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama-sama dengan kami, denganku di surga nanti. Dan semoga kita sering membaca sholawatnya, sholawat yang manapun kita sering baca, semoga di akhirat nanti kita bisa berkumpul bersama kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting kita yakinkan, kita niatkan dalam hati yang bersih, kita luruskan, jangan diniatkan pengen ini pengen itu kita untuk membaca sholawat, tapi sejak mengagumkan daripada Rasulullah. Karena apa? Nah untuk jumlah bacaannya berapa? Untuk jumlah bacaannya jadi ada dua kaul ulama. Ada ulama yang pertama mengijajahkan sholawat itu dengan jumlah terbanyak 4.444 ya. Nah kalau misalkan kita nggak sanggup kebanyakan bacanya 4.444, kita baca 444. Kita ambil yang kedua 444. Masih belum mampu yang 444, kita ambil yang 44. Nah masih belum mampu yang 44 sehari semalam, coba 4 ya. Masih belum mampu 4, mati. Nah ada juga kalau ulama yang kedua. Kalau ulama yang kedua itu mengijajahkannya untuk sholawat Jibril, dan itu biasanya dijajahkan oleh para ulama-ulama ahli hikmah. Nah itu boleh mengambil dari sejarah perang Uhud, perang Badar ya, yaitu 313 ya, atau 313. Nah gitu ya. Nah jadi buat seluruh semuanya itu mau yang mana silahkan saya jajahkan dengan sanadnya kedua-duanya ya. Mau pakai yang 313 dalam semalam boleh ya, mau pakai yang 4.444 tadi sampai ke bawahnya itu mangga silahkan. Yang penting istiqomah, ikhlas mendawamkannya, insya Allah segala sesuatu hajat yang kita inginkan insya Allah cepat terlaksana, cepat terkabul. Karena apa? Karena kalau kita berdoa tanpa adanya syafaat daripada kanjeng Rasulullah SAW, maka doa kita itu akan ditolaknya. Karena apa? Bahkan ada salah satu sahabat di zaman Rasulullah SAW itu bermimpi. Sehabis berdoa kemudian ketiduran, dan di tengah tidurnya itu bermimpi bahwa kalau doanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika terbangun kagetlah si sahabat itu, dan bahkan sampai nggak bisa tidur lagi sampai subuh. Ketika subuh langsung dia berangkat ke masjid dan menemui kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sudah beres waktu salat subuh, si sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya semalam sehabis berdoa terus ketiduran. Ketika habis di tengah tidur saya bermimpi bahwa doa saya itu ditolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaknya beliau tersenyum. Setelah tersenyum beliau menjawab, mungkin engkau lupa membaca salawat kepada. Nah terus ada lagi kisah yang lainnya, ada sahabat masih sahabat. Ketika itu beliau sama, ketika habis berdoa kemudian ketiduran. Nah ketika ketiduran beliau bermimpinya bahwa doanya itu dari bumi naik terbang ke langit, tapi ke langit enggak sampai, ke aras enggak sampai, ke bumi enggak. Jadi doanya itu tergantung di tengah-tengah antara langit dan bumi. Nah kemudian terbangunlah sahabat itu, gelisah sahabat itu, kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan hal itu. Rasulullah SAW tersenyum kembali
dan berkata lagi, mungkin engkau lupa membaca salawat kepada. Jadi perkataan daripada Rasulullah SAW itu adalah sebuah hadis. Nah, jadi ketika doa seseorang jika tidak diawali atau diakhiri dengan sholawat, maka doanya itu ditolak. Nah, maka ketika kita berdoa maka harus diawali atau diakhiri dengan sholawat. Maka lebih bagusnya lagi di awal kita diawali dengan sholawat dan di akhir kita akhiri dengan sholawat. Nah, makanya itu ketika kita membaca sholawat yang mana saja, niatkanlah dalam hati kita untuk mengagumkan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika kita sering memperbanyak membaca sholawatnya, otomatis mendekatkan juga dengan terijabahnya, terkabulnya segala hajat kita. Nah, gitu. Ayat dari pertarasanana Kali ambil masalah tentang tahun yang malam 1000 tapi cuma 1000 cuma tiap pada depan 200 5 kali ke faktor itu sekaligus 1000 lah gitu. Ya, Saya ayeuna pemesan 1000 nya tengah mumi panindan dengan pada ieu ya saya yang pada nyaman langsung saya kalau misalkan kamu tiap waktu semua dapat misalnya di rumah ponok di kana hitungan kan 112 berarti lama 212 kali 5 sabarahan terus di sana berarti kena kan karena hitungan anak berarti mudahnya kanu 112 berarti 212 ya ba'da maktubah gitu. Salawat Jibril makan ponok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi ponok tiap waktu sama kantor nambahan dari 100 nya kan 112 jadi 112 mudahnya hitungan anak. Kang Herman aya pertarasan mangga Mangga Kang Herman, mangga. tang ieu datang ratusan ieu ada aya pertarasan Siap. saya Kang Herman Saya. Kang Jajang Saya. Kang aya pertarasan tuh sok pilih aya tong isin-isin acarana ini urang curhat dong Curhat. Nah, kan bisa pakai WA lewat nomor lagi. Ada doa, ada hadiah. Doa datang dari mana? Hadiah dari atas atau dari bawah? doa dan hadiah Ya, harus nomor kemana heula gitu. ya maksudnya badai temang perasaan dengan juga doa datang dari bawah atau dari dari atas. Sedangkan dari hadiah dari bawah atau dari atas. Perbentanana gitu. Maksudnya dari atas dari bawah kumaha? Ya maksudnya di atas peribahasa gedenya. Ini Kang Jerry yang dimaksud mungkin sanadnya atau gimana? Nah, gitulah. Maksudnya dari atas dari bawah teh Gusti Allah atau ti Ya, eta lah. Kami ari nya ari doa mah sadayana ge ti hamba. Dari Allah mana ada tubuh-tubuh ku doa. Di doa teh jangan saha jangan urang gitu. Urang minta ke Gusti Allah, Gusti Allah minta ka saha? Apa Gusti Allah nu maha nutukeun. Sama doa. Hukumnya hadiah. Kami hadiah sami. Jadi hadiah teh urang tawasul ka Kangjeng Rasul. Intina mah jang saha lain jang Kangjeng Rasul, da Kangjeng Rasul mah kebutuhan doa ku urang. Ayeuna para aulia kebutuhan doa ku urang, para wali kebutuhan doa ku urang, para ulama kebutuhan doa ku urang. Anu butuhan saha urang gitu. Jadi doa anu ayeuna mah urang tawasul ka Kangjeng Rasul, ka para sahabat, ka para nabi-nabi senes, ka para malaikat, ka para aulia. Naon urang teh ngadoa ka Gusti Allah ngadoakeun aranjeunna ngarah naon ngarah tambih-tambih ka barokahanana ka nikmatanana dari aja terus nari mah ta eta doa teh ketika urang ngadoakeun ka ditu eta doa teh balik deui jang urang jadi urang ngadoa teh jang urang lain jang batur Kalau maksa daunnya sudah aya doa mah hamba nyuhun ka Allah. Hari hadiah ya Allah turun ka hamba. Panggilnya gitu. eta mah hadiah naon deui ari Gusti Allah mah setiap marentah kana hiji perkara pasti jeung buruhna
ayeuna lamun Gusti Allah marentahkeun hiji perkara jeung setiap Allah marentahkeun jeung nyaram pasti jeung buruhna double, hiji di dunia dua di akhirat. Allah Gusti Allah marentahkeun salat, lamun dipigawai ku urang tah diburuhan ku Gusti Allah. Lihat mah hadiah. Eta mah hadiahna bahasana bahasa Sunda. Gitu. Jadi Gusti Allah mere hadiah, mere bonus tah naon ganjaran salat, tapi lamun urang ninggalkeun tah Gusti Allah ge mere hadiah, mere bonus naon siksa. Eta mah bahasana bahasa hadiah Sunda kado. Gitu. Bedana jeung bahasa hadiah tawasul. Ya maksa geus gitu gitu ya. Pindah maksa dulu mah. Nyari hadiah mah sanes hadiah nu dimaksud tempat tawasul mah hadiah urang jeung ka ahli kubur urang jeung ka guru-guru urang. Urang ngaistimewakeun ka guru urang ngaistimewakeun ka para wali, urang ngaistimewakeun ka indung bapa, ngaistimewakeun ayeuna ka para nabi, tah nu diistimewakeun ku urang teh eta teh doa teh balik deui ka urang sabab ahli kubur teh ngarampokeun malik ngadoakeun ka urang. Bahkan cek dina keterangan ketika malam datang malam Jumat ahli kubur teh datang ka imah urang. Aki mimiti aki nini uyut daun nu geus taringakeun datang ka urang. Ketika ningali hiji anakna keur ibadah ka Gusti Allah maka ahli kubur ngadoakeunana, mohon maaf jadi pakai bahasa Sunda, urang bahasa Indonesia kendi. Ketika setiap malam Jumat maka ahli kubur itu datang ke rumah kita, dari mulai kakek, bapak, kakek, nenek moyang dan bahkan kakak kita, anak kita yang sudah meninggal dunia itu datang kepada kita. Untuk apa datanya? Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengganggu seseorang menjadi kerasukan, bukan. Itu mah uka-uka. Nah jadi ketika malam Jumat itu ahli kubur datang ke rumah kita dan melihat keadaan daripada rumah kita, anak cucunya. Ketika yang di rumahnya itu anak cucunya itu sedang beribadah kepada Allah, maka ahli kubur akan mendoakan, ya Allah berikanlah umurnya, panjangkanlah umurnya, berikanlah rezekinya yang melimpah biar bisa ibadahnya dengan tenang. Ya Allah tambahkanlah ilmunya, ya Allah istiqomahkanlah ibadahnya. Tapi ketika anak cucunya sedang bermaksiat, sedang lupa kepada Allah, apalagi tidak melaksanakan sholat maghribnya, maka ahli kubur itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah cabutlah, matikanlah anak dan cucu saya ini yang sedang durhaka kepadamu sekarang juga, agar mereka merasakan bagaimana pahitnya, pedihnya disiksa kubur itu. Na'udzubillah. Nah maka dari itu na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya buat sedulur kesemuanya dimanapun berada yang nonton di channel YouTube ini, di channel YouTube PMR Cianjur, jangan lupa kita sama-sama belajar ketika datang malam Jumat. Kalau misalkan sudah bisa, ya tawasul seperti biasa, tawasul arwah yang sudah diajarkan oleh pada guru-guru kita. Nah setelah itu kalau misalkan nggak bisa tawasul, bisanya baca yasin aja. Silahkan baca yasin, khususkan untuk kedua orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Nah kalau misalkan nggak bisa juga, bacalah sholawat. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Nah gitu kita belajar, kita khususkan. Jadi jangan sampai ketika malam Jumat, ketika waktu maghrib, ketika kita masih sibuk dengan HP, sibuk dengan TV. Jadi kita belajar ketika waktu malam Jumat, minimal kita nggak bisa setiap hari atau seminggu sekali ya. Kita belajar ketika memasuki waktu maghrib, ketika malam Jumat itu HP simpan, televisi matikan. Nah setelah itu kalau misalkan kita bisa, kita tawasul, kita baca hadoroh. Nggak bisa baca Al-Quran, baca Yasin, nggak bisa juga sholawat ya, minimal 113. Masa nggak mampu, atau ambil yang 44 kalau misalkan kita sibuk atau misalkan belum kuat lama. Kita khususkan untuk ahli kubur kita, agar apa? Agar mereka bahagia di sana. Dan kembali lagi, apa yang kita doakan buat ahli kubur kita itu akan kembali kepada kita. Dan mudah-mudahan semoga kita mendapatkan daripada ridhonya Allah dan syafaatul uzma daripada Kangjeng Rasulullah SAW. Apapun yang menjadi hajat kita cepat terlaksana, cepat terkabul, dan semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, untuk sementara
pertemuan dalam video kali ini. Cukup segitu dulu Lur. Dimanapun berada, salam rahayu buat semuanya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Karena saya juga ya masih belajar. Intinya belum bisa ya, saya juga masih dalam tahap belajar pembenahan diri sendiri untuk lebih baik, belajar untuk bisa lebih mengenal daripada dan mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga belajar mengamalkan daripada wasiat-wasiat guru saya. Nah itu untuk sementara dicukupkan dulu sekian. Jangan lupa buat sedulurku semua yang mau silaturahmi silahkan datang langsung atau jangan lupa WA dulu ya, di kontak dulu. Nah buat sedulurku semuanya jangan lupa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Oke Lur, untuk sementara wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.